Halo semuanya, di konten kali ini kita akan membahas game antara Grandmaster Wesley So melawan Grandmaster Nihal Sarin di pertandingan Tata Steel Chess India 2026. Jadi pertandingan ini merupakan pertandingan yang cukup terkenal di dunia percaturan. Dan akhirnya Grandmaster Nihal Sarin berhasil menjuarainya setelah sekian lama puasa gelar ya. Jadi Grandmaster Nihal Sarin ini adalah salah satu Grandmaster muda di India yang sangat terkenal dan yang sangat kuat, tetapi dia sudah lama tidak juara. Nah ini memulai 2026 dia berhasil membukanya dengan menjuarai Tata Steel ini. Jadi di sini Wesley So memegang buah putih memainkan langkah E4, dibalas E5 oleh Nihal Sarin. Kemudian Wesley So kuda C3 dan dibalas kuda F6. Di sini mereka memainkan pembukaan Vienna ya. Vienna merupakan pembukaan yang cukup terkenal juga di dunia percaturan. Dan Wesley So memainkan langkah D4 di sini. Sebenarnya langkah yang cukup bagus atau lebih sering disukai oleh orang-orang yaitu kuda F3. Karena dengan tujuan apa? Jika kuda C6, D4 dimakan dan dimakan kembali oleh kuda. Jadi di sini lebih baik makan pion D4 itu pakai kuda ya. Sehingga tidak ada ancaman dari kuda C6 yaitu mengancam menteri nanti. Seperti yang dilakukan oleh Wesley So. Tetapi Wesley So tetap ingin melakukan D4 langsung tanpa kuda F3. Dimakan oleh pion E, kemudian menteri kali D4 dan kuda C6. Di sini melakukan perkembangan buah sekaligus mendapatkan tempo mengancam menteri. Wesley So kabur menteri ke petak D3 dan dilanjutkan dengan langkah gajah ke petak C5. Nah, di sini Wesley So kembali menjalankan menteri, yaitu menteri G3 dengan tujuan apa? Ingin mengembangkan jalur gajah sekaligus menteri mengancam pion di petak G7. Kemudian dijaga dengan langkah rokade sekaligus mengamankan raja, dilanjutkan dengan gajah ke petak H6. Di sini mengancam skakmat ya, mengancam skakmat oleh gajah dan menteri di petak G3. Dijaga oleh Nihal Sarin dengan langkah kuda H5, mengancam menteri sekaligus menjaga pion G7. Kemudian dilanjutkan menteri ke petak F3, kabur dari ancaman kuda sekaligus mengancam kuda di petak H5. Nihal Sarin daripada melarikan kudanya, dia lebih memilih menjaga kudanya dengan langkah menteri H4 dengan tujuan lainnya yaitu memberi tekanan pada pion di petak F2 oleh gajah di petak C5 dan menteri di petak H4. Kemudian di sini, nah ini adalah salah satu langkah yang kurang baik dari Wesley So yaitu gajah E3. Kenapa kurang baik? Karena di sini setelah gajah E3 Nihal Sarin memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk menyerang menteri Wesley So di petak F3 yaitu dengan langkah kuda ke petak E5. Jika menterinya lari ke petak E2 ada ancaman susulan yaitu kuda F4. Di sini hitam mendapatkan tempo yang sangat banyak ya menyerang menteri. Dapat dilihat juga perkembangan buah dari hitam itu sendiri sangat-sangat aktif sudah ya. Ada menteri sudah keluar, kuda dua sudah keluar, gajah sudah keluar. Sedangkan putih kebanyakan langkah menteri dari tadi nih. Udah berapa langkah nih? Makan D4, ke D3, ke G3, ke F3. Udah berapa? 4, 5. Udah 5 langkah nih jalan menteri terus. Nah, jadi di sini menurut saya langkah yang lebih baik itu adalah G3 ya. G3 yaitu mencegah adanya langkah kuda ke F4 nanti. Jadi sekaligus mengancam menteri dan juga mencegah petak F4. Jika hitam melanjutkan kuda D4 mengancam menteri dan pion, biarkan saja. Makan menteri, dimakan kembali, kemudian dimakan dan makan H6. Nah, ini adalah pilihan yang lebih bagus ya oleh Wesley So. Jadi di sini posisinya lebih imbang, lebih bagus. Perkembangan buahnya juga sudah sama-sama 2 nih. Gitu. Baik, kita lanjutkan kembali kepada gamenya yaitu gajah ke petak E3. Terus dilanjutkan kuda E5 mengancam menteri, menteri E2 dan kuda F4. Nah, di sini Wesley So memainkan langkah gajah ke F4. Ini juga keputusan yang menurut saya kurang bagus ya karena lebih baik di sini Wesley So bisa mendapatkan tempo sekaligus mengembangkan buahnya yaitu kuda ke petak F3. Kuda ke petak F3 di sini mengembangkan buah sekaligus mengancam menteri dan kuda. Jika kuda kali F3 ada menteri kali F3. Nah, di sini menterinya terhindar dari ancaman dan kuda di G1 pun sudah
keluar, sudah aktif. Jika Nihal Sarin melarikan menteri ke petak F6, ada tempo makan, dimakan, makan, dan rokade. Nah, posisi ini sudah cukup netral ya. Putih sudah mengamankan raja dan sudah siap untuk menyerang. Perwiranya hitam juga sama-sama baru 2 yang keluar nih. Sama-sama sudah rokade. Jadi ini merupakan pilihan lebih baik ya dari Wesley So. Tapi di sini Wesley So melakukan gajah ke F4, dibalas menteri ke F4, dan langsung G3. Nah, di sini juga mungkin ada pilihan lainnya seperti kuda H3 untuk mengusir menteri dari lajur diagonal H6 sampai C1 ya. Tetapi di sini jika langkah G3 dimainkan, itu ada sedikit ancaman lanjutan. Karena jika F4 yang tadinya bertujuan untuk menghalangi menteri, tapi dapat mengakibatkan ancaman lainnya, yaitu gajah kali G1, benteng kali G1, yaitu ada menteri B6. Di sini mengancam benteng dan mengancam pion B2 yang akan membahayakan benteng D1 dan kuda di petak C3 ya. Nah, tapi kalau kamu melangkahkan kuda ke petak H3 dan menteri ke petak H6, kemudian F4. Nah, di sini tidak ada ancaman menteri ke petak B6 gitu. Jadi sudah tidak ada, lebih aman gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya ada langkah dari engine ya. Kalau dari engine sih susah. Ada langkah yang cukup sulit untuk dilihat, yaitu pengorbanan kuda dengan langkah D5. Jadi kuda di petak E5 ini dibiarkan saja. Dengan tujuan apa? Ingin gajah kali H3 dan benteng E8. Keuntungannya apa bagi hitam? Yaitu Raja Putih ini belum bisa rokade. Jadi nggak bisa rokade, kemudian rawan dari ancaman benteng E8. Nanti bisa pinning ya, dan benteng D8 juga buahnya aktif semua, menterinya bagus, gajahnya bagus gitu. Tapi dalam pertandingan catur cepat itu agak sulit ya ditemukan langkah-langkah seperti ini. Nah, jika tidak ditemukan dan Nihal Sarin melangkahkan kuda G6, ini merupakan angin yang bagus ya, atau posisi yang bagus, kesempatan yang bagus yang dimiliki oleh Wesley So, yaitu bisa melangkahkan G3. Di sini sudah lebih aman strukturnya, sudah lebih kuat, kemudian bisa rokade panjang, kemudian gajah G2 dan siap menyerang oleh pion pusat ini. Gitu. Oke, kita lanjut dengan langkah G3, kemudian menteri H6, F4, gajah kali G1, benteng kali G1 dan menteri B6. Nah, di sini ini menurut saya sudah kalah ya dari Wesley So karena ancaman terlalu banyak dan tidak bisa dijaga. Akhirnya pun Wesley So memilih langkah yang brutal, daripada diam-diam saja dia ya sudahlah korbankan saja gitu dengan rokade panjang, membiarkan benteng di G1 dimakan oleh menteri. Kemudian di sini juga Wesley So tidak memakan kuda di E5, ya memilih serangan agresif saja nih, daripada sudah kalah satu benteng masa mainnya santai-santai gitu. Jadi tetap aja kalah. Jadi lebih memilih agresif saja, kuda di petak D5. Dan Nihal Sarin melangkahkan kuda C6, melarikan kudanya. Dilanjutkan E5 oleh Wesley So, kemudian menteri C5 kabur dari G1 sekaligus ingin membantu rajanya. Nah, Wesley So di sini memainkan langkah yang sangat sangat spekulasi. Coba saja, karena sudah kalah satu benteng di sini, ya sudah korbankan lagi saja gitu kudanya. Dimakan, nah itu menteri G4 dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan melalui ancaman di H5 nanti, gajah D3 gitu ya. Berharap Nihal Sarin blunder. Tapi di sini Nihal Sarin berhasil menjawabnya dengan bagus. Raja H8, gajah D3 dan kuda kali E5. Di sini ya. Memberikan garpu, ancaman garpu menteri G4 dan kuda D3. Jika menterinya lari ke H5 mengancam pion H7, di sini ada tempo skak dulu ya. Jadi ada skak dulu. Nah, di sini menang gitu. Walaupun menterinya tidak dapat, misalnya begini, nah sudah tidak ada ancaman nih, gajahnya sudah tidak ada, sudah berhasil dimakan oleh kuda. Nah, kemudian Wesley So memilih makan kuda pion petak E5 itu dibalas menteri E5 dan lanjutannya menteri H3 mengancam di sini. Nah, tapi di sini Nihal Sarin menjaganya dengan mudah, yaitu dengan melangkah menteri G5, melakukan tempo skak dan rajanya lari dan dijaga dengan H6. Nah, di langkah ke-23 ini Nihal Sarin pun berhasil memenangkan game ini dan memperbesar peluangnya menjadi juara di pertandingan Tata Steel Chess India ini. Bagaimana dengan pembahasan saya? Apakah Anda tertarik?
Jangan lupa like, share, and follow akun ini dan dukung terus agar kita semangat membuat konten lainnya. Thank you guys. Dadah.